الحمد لله أحمده وأشكره على فضله وعطائه الميمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده تعالى عما يشرك الظالمون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قام بالدعوة إلى الله حتى اهتدى بدعوته الصالحون، وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بعده بالبلاغ والبيان والجهاد حتى أذعن لهم المخالفون. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas pintu-pintu kebaikan yang Allah mudahkan untuk kita, keburukan-keburukan yang Allah jauhkan dari kita, berbagai macam ketaatan yang Allah mudahkan jalan-jalannya untuk kita. Semoga semua nikmat itu menjadikan tanda dan indikasi untuk kita semuanya bahwa Allah tabaraka wa ta'ala menginginkan untuk kita semuanya kebaikan yang menghantarkan kepada keberkahan, dan keberkahan yang menghantarkan kepada kemudahan-kemudahan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah kaum muslimin, salat Jumat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah perumpamaan yang kami dengar yang Masya Allah ini menjadi sebuah prinsip bagi seorang muslim, bagaimana sikapnya dalam menyikapi kehidupan dunia ini, yang mana memang kebanyakan manusia, tidak semuanya, tapi kebanyakan mayoritas manusia terpedaya dengan kehidupan dunia ini. Dan Allah katakan hal demikian di dalam Al-Quranul Karim, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kenikmatan yang menipu, yang memperdaya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, ada seorang yang barangkali melakukan suatu perjalanan safar, atau barangkali kita kemudian singgah di sebuah villa atau hotel atau penginapan yang sejenisnya. Maka seindah apapun tempat penginapan, tempat singgah tersebut, apakah kemudian kita akan membenarkan orang tersebut? Dia melihat barangkali penginapannya agak sedikit kurang nyaman, maka dia panggil ahli dekorasi, kemudian dekor kembali, kemudian hiasi hotelnya, diperindah, bahkan diganti tempat tidurnya dan lain sebagainya. Maka tentunya orang berakal akan mengatakan, untuk apa dia melakukan itu? Bukankah hotel, villa, penginapan tersebut bukan miliknya? Itu pertama. Yang kedua, bukankah dia hanya singgah di hotel tersebut 1, 2, 3 malam, kemudian dia akan tinggalkan? Lalu kenapa dia harus perindah itu? Lalu kemudian kenapa dia harus dekorasi dan kemudian dirubah, diperbaiki dan lain sebagainya? Tentu tidak. Karena dia tahu dia hanya lewat singgah, kemudian dia yakin dia akan tinggalkan tempat tersebut. Dan begitulah sikap kita terhadap kehidupan dunia ini, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Dunia yang Allah katakan mata, yang penuh dengan keindahan ini, suatu saat kita semuanya akan meninggalkannya. Maka kemudian apakah kita sibuk memperindah kehidupan dunia ini? Sibuk memperindah pernak-pernik kehidupan kita ini, dan kita lupa dengan negeri akhirat
yang sifatnya kekal abadi selama-lamanya. Nabi SAW mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib au 'abir sabil. Jadilah kalian di dunia ini seolah-olah kalian adalah orang asing. Orang asing. Orang dari luar negeri masuk ke dalam negeri lain dikatakan orang asing. Au 'abir sabil, atau engkau hanya sekedar lewat saja. Dan itulah sikap Nabi SAW dan juga menjadi sikap dari para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah taala, ungkapan ini bukan kemudian dipahami bahwa kita tidak mencari dunia, bahwa kita melupakan dunia, bahwa kita tidak mengambil bagian dari dunia ini. Tidak demikian. Tetapi sebagaimana diungkapkan tidak sedikit dari kalangan para alim ulama, mereka mengatakan ij'alid dunya fi yadika wa la taj'alha fi qalbik. Jadikan dunia itu hanya ada di tanganmu, tidak engkau masukkan ke dalam hatimu. Maka lihat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ketika diserukan seruan azan panggilan salat kepada mereka, maka dunia segera mereka tinggalkan. Makanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah taala, seperti contohnya di hari Jumat ini, dan saya bukan bermaksud menyinggung sebagian kita yang terlambat, tetapi ini harus menjadi sikap kita setiap kali sholat, bukan sholat Jumat saja, menjadi manusia yang terdepan, menjadi kaum muslimin yang senantiasa bersegera menuju ampunan Allah, menuju surga Allah. Kenapa ketika dunia kita bersegera? Bahkan mungkin ada orang yang sebelum subuh sudah berangkat, bersiap untuk mencari dunia. Tetapi kalau untuk akhirat, nanti. Dia selalu menunda untuk urusan akhirat. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian at-takatsur, berbanyak-banyak bermegah-megahan berkaitan dengan dunia. Hatta zurtumul maqabir, sampai kemudian nanti sadarnya kapan? Ketika kalian masuk ke dalam liang kubur. Nanti. Makanya kemudian Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, apabila diserukan kepada kalian untuk melaksanakan salat Jumat, maka bersegera. Bersegera di sini hendaknya kita bukan berlari, mempercepat langkah, karena memang itu hal yang dilarang dalam syariat Islam. Tetapi dari waktu sebelum dipanggilnya adzan, dikumandangkannya adzan, kita sudah bersiap. Wa dzarul bai', bahkan orang berdagang suruh ditinggalkan. Dan bahkan perdagangan yang dilakukan apalagi ketika adzan sudah dikumandangkan, khususnya hari Jumat, maka dikatakan tidak sah, tidak barokah perdagangannya. Haram hukumnya berdagang ketika kumandang adzan sudah dikumandangkan di hari Jumat. Jamaah azani Allah yakum, maka lihat ada sebuah ungkapan yang masya Allah ini menjadi sikap prinsip seorang muslim juga. Dulu para sahabat bukan sekedar ketika mereka ada adzan mereka kemudian meninggalkan pekerjaannya. Bahkan disebutkan di sebuah riwayat bahwasanya ketika palu atau kampak mereka yang digunakan untuk membelah kayu-kayu yang dijadikan bahan bakar, ketika adzan dikumandangkan pertama kali Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barangkali kalau kita apa sikap kita, mungkin kita rapikan dulu Pak. Kita simpan, dirapikan, disimpan di tempat yang rapi dan lain sebagainya. Sampai sikap mereka ketika adzan dikumandangkan, jangankan untuk meletakkan kembali kampaknya itu, jangankan untuk meletakkan kembali palunya itu, langsung mereka lemparkan. Kemudian mereka menuju sholat. Karena untuk menyimpannya saja berarti dia menyediakan waktu untuk urusan dunia. Ini sampai sikapnya sedemikian itu untuk urusan akhirat mereka. Jadi mereka orang yang mencari nafkah, orang yang mencari dunia. Dan kita tahu bagaimana sejarahnya kaum muslimin dari kalangan sahabat, banyak orang-orang kaya. Abdurrahman bin Auf
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan yang rekeningnya sampai hari ini ada atas nama beliau. Masya Allah. Tetapi ketika salat, ketika zikir, ketika ibadah, dunia tidak ada dalam hati mereka. Kenapa? Mereka menjadikan dunia hanya pada genggaman tangan saja. Ketika Allah menyeru mereka, maka hanya diletakkan saja, tidak dibawa ke dalam hati. Makanya lihat bagaimana kita mengetahui kalau dunia itu tidak masuk dalam hati kita. Lihat ketika kita sholat para jamaah, apakah dunia itu masih terfikir dalam hati kita, dalam benak pikiran kita? Kalau iya, maka barangkali kita adalah hamba-hamba dunia, bukan hamba-hamba Allah yang sejati. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil 'aliyyil akbar, al-qadiril jabbar, al-'azizil ghaffar, alladzi khalaqash shamsa wal qamar wa sakhkhara lakumul laila wan nahar wa ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kita tahu orang yang melakukan perjalanan kemudian banyak bekalnya, banyak persiapannya, maka akan ada rasa berat yang dia rasakan. Mohon maaf, ada tas ransalnya, ada 2 kreseknya, ada kopernya, dan dia melakukan perjalanan sendiri. Kemudian apa yang terjadi? Berat. Dia melakukan perjalanan itu berat. Dia harus satu ditenteng, satu dijinjing, satu dipikul, satu barangkali kemudian didorong dan sebagainya. Demikian pula orang yang semakin banyak urusan duniawinya, kemudian dia melakukan perjalanan menuju akhirat, maka berat dia kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini apabila dia menjadikan dunia sebagai tujuannya, bukan sebagai perantara atau wasilah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Kalau dia jadikan dunia sebagai perantara wasilah mendekatkan dirinya kepada Allah, semakin banyak berinfak. Dan dia jujur dalam hal itu. Dia mengatakan, saya ingin kaya, dan dengan kekayaannya semakin luas manfaat saya untuk kaum muslimin, untuk umat, maka tidak akan berat. Justru dengan hal tersebut dia menjadi orang bertakwa dengan hartanya. Tetapi kebanyakan manusia biasanya setelah Allah limpahkan harta, maka dia lupa dengan tujuannya. Maka dia tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Ya, untuk kepentingan dirinya sendiri juga kembalinya. Bohong dia, minta sama Allah, ya Allah kayakan saya, ya Allah mudahkan urusan dunia saya, agar saya bisa membantu ini, membantu si fulan, fulana, tetangga saya, saudara saya, kerabat saya. Ternyata ketika Allah berikan kepada mereka, mereka tidak melakukan sebagaimana ucapan manis yang terlontar dari lisan-lisan mereka. Jamaah azanillahu yakum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas di ayat yang ke-76. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim." Sesungguhnya Qarun itu, Qarun yang kita kenal dengan harta karun, beliau atau dia adalah manusia dari kalangan kaumnya Musa. Fabagha 'alaihim, tetapi dia berlaku zalim. Wa atainahu minal gunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbah ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang melimpah, yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh orang-orang yang kuat. Itu kuncinya, Pak. Bagaimana dengan gudang hartanya? Kuncinya saja oleh orang-orang yang kuat dipikul. Disebutkan dalam tafsir sekitar 9 sampai 10 orang, 8 sampai 10 orang dipikulnya. Itu kuncinya. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepada Qarun, apa yang dikatakan? La tafrah. Janganlah kamu berbangga, bersenang, bergembira dengan kehidupan dunia. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak suka. Saya ulang, sesungguhnya Allah tidak suka, tidak cinta kepada orang-orang yang senang, yang bangga, yang menyombongkan diri
dengan urusan dunia. Jadi ada senang yang terpuji, ada senang yang terlarang ternyata dalam Al-Quran. Karena Allah mengatakan dalam ayat lain, falyafrahu fabidzalika falyafrahu. Ketika kita dimudahkan urusan akhirat, senang, bahagia, tentram, nyaman, senang. Kalau urusan dunia, la tafrah, biasa aja. Tapi sikap kita bagaimana? Sesungguhnya, hakikatnya, realitanya, kalau urusan akhirat biasa saja. Tapi kalau Allah kasih dunia, luar biasa, seolah-olah rizki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu harus pola pikir kita harus dirubah. Bagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunu abna al-akhirah wa la takunu abna ad-dunya. Jadilah kalian hamba-hamba akhirat, anak-anak akhirat, dan jangan kalian jadi anak-anak dunia. Jamaah azanillahu iyyakum ajmain. Hal ini bisa kita dapatkan ketika hati kita semakin terikat dengan urusan akhirat. Dunia kita sikapi sekedar kita jadikan di genggaman tangan kita raih, kita simpan dengan tangan kita, tapi kemudian tidak kita masukkan ke dalam hati kita. Semua dengan hal itu, dunia yang Allah berikan kepada kita adalah dunia yang insya Allah menjadi keberkahan untuk hidup kita dan tidak menjadi beban untuk urusan akhirat kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia yang terbaiknya dari Allah untuk kita semuanya. Allah jadikan karunia tersebut karunia yang berkah, yang Allah Subhanahu wa taala tidak murkai, tidak jadikan harta atau apa yang Allah berikan kepada kita hal-hal yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma ij'alid dunya fi aydina wa la taj'alha fi qulubina. Allahumma atina minad dunya khairaha ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma afrigh 'alaina sabran 'ala ta'atik, sabran 'an ma'siyatik, sabran 'ala aqdarik wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin warhamna mautana wa mautal muslimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa 'azam wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.